Bab Teknik Menentang Surga. Di domain spiritual, sebuah istana mewah melayang di kehampaan. Di dalam istana, 4 orang duduk bersama. Mereka adalah Dwight, Diana, Dickens, dan Dylan. Dominic memandang 4 dari 5 kaisar domain spiritual yang baru saja tiba. Pandangan Dominic tertuju pada Dickens dan Dylan. Dia pernah melihat Diana dan Dwight sebelumnya, tapi dia belum melihat keduanya. Dickens dan Dylan juga penasaran menilai Dominic. Sudah berapa tahun sejak seseorang naik ke Imperial Realm? Itu setidaknya beberapa ratus zaman. Mereka tidak menyangka seseorang akan tiba-tiba muncul. Mungkinkah dia datang untuk mengisi posisi Darren? Ayo, ayo, ayo. Dominic, mereka berdua adalah Dickens dan Dylan. Dwight kemudian melihat ke arah Dickens dan Dylan dan melanjutkan. Ini pria yang kuceritakan, Dominic Lewis. Senang bertemu denganmu, senior. Dominic berdiri dan menyambut mereka dengan sopan. Kamu tidak perlu memanggilku sebagai senior. Kamu bisa memanggilku dengan namaku. Hanya Dwight yang senior di sini. Kita semua adalah junior. Dickens tersenyum dan berkata. Dylan menambahkan. Ya, senior Dwight adalah seniornya. Kita harus berteman satu sama lain sebagai sederajat. Kalau begitu, aku akan memanggil kalian berdua bersaudara. Dominic berpikir sejenak dan berkata. Oke. Pokoknya, tolong jangan panggil aku senior. Kedengarannya aneh. Ketiganya bertemu untuk pertama kalinya dan mengobrol sebentar. Kemudian Dominic langsung ke intinya dan bertanya kepada Dwight. Senior Dwight, kamu mengatakan bahwa Darren telah muncul. Di mana dia? 3 lainnya juga melemparkan tatapan ingin tahu. Mereka semua tahu Darren pernah muncul, tetapi mereka tidak tahu di mana dan apakah dia gila. Ketika Darren menghancurkan tim mesin super, dia terluka parah. Dia harus memulihkan diri di suatu tempat. Setelah itu, lubang hitam besar muncul. Aku mengirim orang untuk ketua kelas tempat itu. Belum lama ini, aku menerima kabar bahwa Darren muncul di lubang hitam. Dwight menjelaskan. Apa dia sudah gila? Dominic bertanya lagi. Aku tidak tahu. Dwight menggelengkan kepalanya. Orang-orang yang dia kirim ke ketua kelas lubang hitam hanya melihat sosok. Mereka mencurigai dia adalah Darren, tetapi mereka tidak yakin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita langsung ke tempat Darren berada dan menemukannya? Dominic sangat ingin melihat seberapa kuat seorang kaisar surga. Apakah Darren bisa mengalahkan 81 cloningnya? Jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia harus memikirkan cara untuk dengan cepat mendapatkan 1.000.000 lebih poin super kaya dan meningkatkan konstitusinya kepada kaisar surga. Dickens dan Dylan saling berpandangan seolah sedang melihat orang idiot. Apa yang mereka dengar? Anak ini bilang akan mencari Darren? Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Darren adalah seorang Half-Emperor asli. Bahkan senior Dwight bukanlah tandingannya. Jika dia mengamuk, tidak akan ada yang menjadi tandingannya. Seorang bocah yang baru saja memasuki Imperial Realm dengan berani menyatakan bahwa dia akan menemukan Darren? Dari mana kepercayaan dirinya berasal? Dickens dan Dylan sama-sama merasa bahwa Dominic tidak berpikir jernih. Jika tidak, dia tidak akan mengatakan bahwa dia akan menemukan Darren. Jangan khawatirkan Darren untuk saat ini. Selama dia tidak menyebabkan kerusakan pada domain spiritual, jangan memprovokasi dia. Dengan kepribadian gandanya, dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Saat ini, yang terpenting adalah membantu Diana merekonstruksi tubuh fisiknya. Terlalu banyak batasan jika dia hanya ada sebagai makhluk roh. Kata Dwight. Oke. Kalau begitu mari kita tidak pergi mencari Darren untuk sementara waktu dan membantu Aurora memulihkan tubuh fisiknya. Dominic mengangguk. Setelah mendapatkan elixir pohon yang bisa mengisi kembali esensi darah, dia sangat ingin mencoba kekuatan kaisar surganya. Dia hampir lupa membantu Diana merekonstruksi tubuh fisiknya. Aurora? Dickens dan Dylan terkejut saat mendengar nama ini. Apa dia sedang membicarakan Diana? Kapan dia mengganti namanya menjadi Aurora? Ada banyak pertanyaan di hati mereka. Mereka tahu bahwa Dwight akrab dengan Diana dan Dominic. Tidak pernah ada petarung Imperial Realm seperti dia sebelumnya. Seolah-olah dia muncul entah dari mana. Bagaimana dengan kalian berdua? Apakah kamu memiliki keberatan? Dwight menatap Dickens dan Dylan. Tidak masalah. Kami akan mendengarkan pengaturan senior Dwight. Ucap kedua pria itu secara bersamaan. Oke. Kemudian semua orang, ikuti aku. Kami akan membantu Diana merekonstruksi tubuh fisiknya terlebih dahulu. Aku sudah selesai menyiapkan lapangan. Dominic, aku akan mengajarimu bagaimana mempertahankan operasi lapangan nanti. Kamu tidak bisa membiarkannya berhenti. Jika tidak, rekonstruksi tubuh fisiknya akan gagal begitu lapangan berhenti. Arwah Diana akan mengalami cedera serius lagi jika itu terjadi. Dwight berkata dengan sungguh-sungguh. Dimengerti? Sahut mereka bertiga secara bersamaan. Terima kasih semuanya.
kata Diana. Dwight meletakkan field yang sangat rumit di planet tertentu. Di tengah lapangan, sesosok tubuh duduk bersila. Itu adalah roh Diana. Sekarang, dia akan merekonstruksi tubuh fisiknya untuk kedua kalinya. Rekonstruksi pertama telah gagal dan telah memberikan kerusakan yang signifikan. Jika gagal lagi, konsekuensinya akan lebih kotor dari yang pertama kali. Dwight, Dominic, Dickens, dan Dylan bekerja keras untuk menyesuaikan diri di luar planet ini. Dwight dan Dominic baik-baik saja. Tapi luka Dickens dan Dylan belum sembuh, jadi mereka perlu melakukan beberapa persiapan. Dominic, bisakah kamu mempertahankan operasi lapangan sesuai dengan metode yang aku ajarkan? Suara Dwight menembus kehampaan dan memasuki telinga Dominic. Senior Dwight, jangan khawatir. Tidak akan ada masalah. Dominic berkata dengan yakin. Baiklah. Dickens, Dylan, bagaimana dengan kalian berdua? Bagaimana persiapan kalian? Senior Dwight, kami sudah siap. Kita bisa mulai kapan saja. Dickens dan Dylan menjawab bersamaan. Sangat bagus. Aku yakin kamu tahu bahwa ketika Diana merekonstruksi tubuhnya pertama kali, jiwanya rusak berat oleh ras pemakan jiwa dan tim mesin super. Kali ini, mereka tidak akan muncul lagi. Kita tidak punya alasan untuk gagal. Dimengerti? Sahut mereka bertiga secara bersamaan. Kalau begitu, mari kita segera mulai. Setelah mengatakan itu, Dwight berteriak. Bangkitlah! Kemudian, dia mengaktifkan lapangan di planet ini. Sinar cahaya muncul dan melesat ke dalam kehampaan. Dalam keadaan normal, mempertahankan operasi lapangan tidak akan menimbulkan banyak masalah bagi 4 pejuang kekaisaran. Terutama dengan Dwight dan Dominic, 2 kaisar prasurga, hadir. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah beberapa waktu, rekonstruksi tubuh fisik Diana selesai 90%. Selama proses ini, selain Dickens dan Dylan yang terluka sedikit lemah, mereka tidak menemui masalah lain, juga tidak ada yang menimbulkan masalah. Dickens dan Dylan terkejut melihat Dominic begitu nyaman. Meskipun mereka belum sepenuhnya pulih dari luka-luka mereka, mereka masih pejuang kuno Kaisar Realm. Dominic baru di Imperial Realm. Bagaimana dia bisa memiliki dasar yang kuat? Sebuah pertanyaan tidak bisa tidak muncul di hati mereka. Apakah anak ini benar-benar baru saja memasuki alam kekaisaran? Dia sepertinya tidak sesederhana itu. Setelah masalah ini, mereka harus menemukan kesempatan untuk bertanya tentang hal itu. Sama seperti semua orang berharap rekonstruksi tubuh fisik Diana akan berakhir secara ideal. Aura yang tidak asing bagi keempat kaisar turun secara tiba-tiba, dan itu terasa memaksa. Mereka berempat kaget. Mereka tahu bahwa Darren sudah datang. Dominic difokuskan pada operasi lapangan, yang berkaitan dengan rekonstruksi tubuh Aurora. Ia harus waspada 100% dan tidak membiarkan kecelakaan terjadi. Tiba-tiba, aura aneh dan kolosal membuat tubuh Dominic membeku. Dia langsung menebak identitas orang itu. Hanya satu orang di domain spiritual yang bisa menghancurkannya dalam hal aura surga Kaisar Realm Darren. Awalnya, ia ingin mencari Darren setelah membantu Aurora merekonstruksi tubuh fisiknya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan muncul. Di saat genting seperti ini, sebelum Dominic sadar, suara Darren terdengar di telinganya. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Dominic melihat ke arah suara itu. Seorang pria telah muncul di dekatnya dan menatapnya. Meskipun Dominic fokus pada mempertahankan operasi lapangan, ia seharusnya mendeteksi Darren semakin dekat. Hanya Kaisar Surga yang bisa mencapainya begitu cepat. Pada pandangan pertama Darren, Dominic tahu bahwa dia bukan tandingannya. Tanpa menggunakan teknik cloning, dia tidak akan bisa mengalahkannya bahkan jika dia habis-habisan. Tampaknya hanya ada setengah langkah antara Prasurga Kaisar dan nyata Surga Kaisar, tapi ada kesenjangan besar. Kecuali untuk metode rahasia yang menentang surga dari teknik cloning, metode yang bisa menutupi celah ini jarang terjadi di seluruh alam semesta. Kamu salah satu dari 5 kaisar domain spiritual, Darren, kan? Dominic bertanya bukannya menjawab. Aku akan bertanya lagi. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Tanya Darren lagi. Siapa aku tidak penting. Adapun mengapa aku di sini, tidak bisakah kamu tahu? Aku di sini untuk merekonstruksi tubuh Diana. Ini adalah posisi aku. Apa hakmu berada di sini? Dominic tiba-tiba tersenyum. Saat ia hendak menjawab, suara lain menginterupsi. Darren, kamu jangan macam-macam. Ini adalah momen paling krusial bagi Diana untuk merekonstruksi tubuh fisiknya. Jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan kegagalan, jiwanya akan mengalami luka serius. Konsekuensinya akan lebih serius kali ini. Aku yakin kamu tidak ingin melihat itu. Dwight yang berbicara. Saat Darren tiba, dia tahu bahwa semuanya akan merepotkan. Jika mereka tidak berhati-hati, rekonstruksi tubuh fisik Diana bisa gagal lagi. Darren bukan lagi pria yang mereka kenal. Kepribadian gandanya membuatnya melakukan kekerasan dengan cepat.
Sebelumnya, untuk mendapatkan keberadaan Diana, Darren bahkan pernah ingin membunuhnya. Sejak saat itu, Dwight tahu Darren telah berubah seluruhnya. Saat ini, Darren tidak bisa terima melihat pria asing mengambil posisinya dalam rekonstruksi Diana. Mungkin dia sudah hampir mengamuk. Untuk menghentikan Darren mengamuk, Dwight hanya bisa menyebut Diana. Dia adalah satu-satunya orang yang dia sayangi. Sungguh, setelah mendengar perkataan Dwight, Darren mengalihkan pandangannya dari Dominic ke planet Diana berada. Dia melihatnya memulihkan tubuh fisiknya. Dia benar-benar terdiam. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Dwight mengira dia telah meyakinkan Darren, jadi dia memanfaatkan waktu untuk mempercepat rekonstruksi. Semoga saja ia bisa cepat memulihkan tubuh Diana. Dickens dan Dylan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Aura Hav-Ampor milik Darren memberi mereka terlalu banyak tekanan. Apalagi Darren yang bengis tidak peduli dengan ikatan masa lalu. Keduanya sangat gugup. Setelah beberapa saat, Darren bertanya. Dwight, kamu membantu Diana merekonstruksi tubuhnya tanpa aku. Sebaliknya, kamu menemukan anak nakal yang tidak dikenal. Apa artinya ini? Apakah kamu sudah mengecualikan aku dari 5 kaisar domain spiritual? Dwight dengan cepat menjelaskan. Darren, jangan salah paham. Kita tidak bisa menunda rekonstruksi Diana. Kami tidak tahu lokasimu, jadi kami harus mencari seseorang untuk menggantikanmu. Kami tidak bermaksud untuk mengecualikan kamu. Kamu akan selalu menjadi salah satu dari 5 kaisar. Saat ini, dia tidak berani memprovokasi Darren. Bagaimana kalau dia mengamuk? Siapa di sini yang bisa menghentikannya? Meskipun Dominic menyebutkan bahwa dia bisa menghadapi Darren, Dwight tidak sepenuhnya mempercayainya. Bagaimana bisa seorang kaisar surga semudah itu untuk dihadapi? Bahkan jika Dominic bisa membalikkan mistisisme Mirklestar, Dwight tidak berani menaruh semua harapannya padanya. Sebaiknya Darren tetap tenang dan dia menunggu Diana selesai merekonstruksi tubuh fisiknya. Dengan adanya Diana, dia mungkin bisa meyakinkan Darren. Benarkah? Kenapa aku merasa bukan itu masalahnya? Apakah bocah ini yang kamu katakan padaku adalah kesempatan Diana? Kamu tidak memberitahuku di mana dia berada dan mencoba menghentikanku menemukannya karena kamu takut aku akan tahu tentang hubungan khusus mereka? Dengan tenang Darren pun bertanya. Alarm berbunyi di benak Dwight. Ia merasa seperti akan meledak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Darren menganalisisnya dengan sangat teliti? Bagaimana Darren bisa tetap begitu tenang setelah mengintegrasikan kepribadiannya yang kejam? Darren, jangan salah sangka. Tidak ada hal seperti itu. Itu hanya tebakan liarmu. Kata Dwight panik. Namun, ucapannya tidak terdengar meyakinkan. Semua orang bisa melihat bahwa Dwight jelas sedang panik. Kalau tidak, dia tidak akan gelagapan. Dwight, kamu tidak perlu menjelaskan. Ketika aku melihat bocah ini, banyak hal tiba-tiba menjadi jelas. Pantas saja semangat Diana sangat berubah sejak dia kembali dengan luka-luka. Dia bahkan mengusirku, tapi sebelumnya, dia perlahan menerimaku. Jika aku bekerja keras, itu tidak akan lama sebelum kita menjadi mitra. Sayangnya, setelah serangannya oleh ras pemakan jiwa dan tim super mesin, semuanya berubah. Ucap Darren dalam hati. Darren, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Setelah Diana memulihkan tubuh fisiknya, kamu dapat menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini sendiri. Dia akan menjelaskan semuanya. Dwight masih mencoba yang terbaik untuk meredakan situasi. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Ekspresi kamu memberikan segalanya. Dwight, dari awal, kamu sudah menutupi untuk Diana. Aku tidak tahu kenapa. Bukankah kita sudah lama saling mengenal? Mungkinkah aku lebih rendah dari bocah di hatimu ini? Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Darren, bisakah kamu menunggu sampai Diana merekonstruksi tubuh fisiknya? Kita bisa bicara, dan kamu bisa mendapatkan jawaban. Dwight, aku hanya ingin memberitahumu satu hal sekarang. Tiba-tiba Darren pun berkata. Apa? Dwight punya firasat buruk. Jika domain spiritual dimusnahkan dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya musnah suatu hari nanti, itu semua karena kamu. Jika kamu tidak berbohong untuk Diana, semua ini tidak akan terjadi. Dwight, kamu akan menjadi orang berdosa dari domain spiritual. Suara pembunuh Darren terdengar. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya. Darren, kamu jangan macam-macam. Mari kita tunggu sampai Diana pulih tubuh fisiknya, oke? Jika kamu main-main sekarang, rekonstruksi akan gagal. Dwight berteriak. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Rekonstruksi tubuh Diana pasti tidak akan gagal. Jawab Darren dengan dingin. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju Dominic. Bocah, aku tidak tahu siapa kamu, tapi jangan pernah berpikir untuk menyentuh sesuatu milikku. Siapa yang menyentuhnya akan mati. Darren berbicara sambil berjalan. Darren! Meskipun hubunganku dengan Diana tidak seperti yang kamu pikirkan, aku tidak setuju denganmu. Diana adalah seseorang, dan dia bukan milikmu.
Dia memiliki pemikiran independen. Dia memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak ada yang berhak ikut campur. Tidak ada yang bisa. Menanggapi Dominic. Benarkah? Kalau begitu, aku akan membunuhmu sekarang juga dan membawa Diana pergi. Bahkan jika hatinya bukan milikku, aku akan mendapatkan tubuhnya. Aku ingin dia melihatmu mati di tanganku secara pribadi. Kamu tidak bisa melakukannya. Dominic tidak takut. Aku sangat penasaran. Siapa yang memberi kamu keberanian untuk berbicara dengan cara ini kepada seorang kaisar surga? Tentu saja itu kekuatanku. Percakapan mereka membuat jantung yang lain melompat ke tenggorokan. Dwight, Dickens, dan Dylan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka harus mempertahankan operasi lapangan tanpa Dominic dan terus merekonstruksi tubuh fisik Diana. Saat ini, dia berada pada tahap penting dalam proses rekonstruksi. Dia bisa mendengar suara di luar tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berdoa dalam hatinya agar Dominic selamat dari serangan Darren. Sangat baik. Mari kita lihat dari mana kepercayaan dirimu berasal. Begitu dia selesai berbicara, Darren berlari ke arah Dominic. Ketika hendak mencapai Dominic, sesosok tubuh tiba-tiba muncul begitu saja dan menghalangi jalannya. Darren menyerang ke depan dengan segenap kekuatannya tanpa ragu. Siapapun yang menghalangi jalannya harus mati, tidak peduli siapa mereka. Bam! Ledakan keras mengejutkan semua orang. Mereka melihat sesosok tubuh terbang menjauh dan berubah menjadi setitik cahaya yang menghilang ke dalam kehampaan, yang menunjukkan betapa kuatnya Darren. Namun, Darren terpaksa berhenti. Matanya terkunci pada pria yang dia pukul. Orang ini tidak lemah. Dia tidak hancur setelah benturan. Dia hanya terbang keluar. Kekuatannya mungkin tidak kalah dengan Dwight. Sejak kapan ada begitu banyak petarung di domain spiritual? Tak lama kemudian, sosok yang dihempas Darren kembali dan berdiri di depan Dominic, berhadapan dengan Darren. Pupil mata Darren mengerut. Kedua pria itu tampak identik. Tidak hanya itu, bahkan aura mereka juga sama. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada dua orang dengan penampilan dan aura yang sama? Apakah mereka kembar? Tapi walaupun mereka kembar, mereka tidak mungkin memiliki aura yang sama, bukan? Dwight, Dickens, dan Dylan juga tertarik dengan orang yang tiba-tiba muncul. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Dominic lain, ekspresi kebingungan muncul di wajah mereka. Mereka tidak tahu mengapa ada dua Dominics. Bahkan Diana tidak tahu bahwa Dominic memiliki klon, apalagi mereka. Ini kartu truf kamu? Darren menatap Dominic dan bertanya. Semacam itu. Dominic menjawab dengan senyuman. Dia hanya seekor semut. Apakah kamu berpikir bahwa itu kamu akan dapat melindungi diri dengan dia? Apa lelucon? Ekspresi Darren sangat buas. Jika seseorang tidak bisa melindungiku, bagaimana kalau beberapa lagi? Dominic bertanya. Saat dia berbicara, beberapa sosok lagi muncul begitu saja di hadapannya, termasuk yang telah terlempar. Sebanyak 10 klon dikelilingi dan dilindungi Dominic. Kali ini Darren benar-benar tercengang. Sekarang ada 9 orang yang terlihat mirip dengannya dan memiliki aura yang sama. Selanjutnya, mereka sangat kuat. Dwight dan dua lainnya tercengang ketika mereka melihat kemunculan 10 Dominics yang tiba-tiba. Metode menantang surga macam apa ini? Dia bisa memanggil 8 dari mereka? Intinya adalah ini bukan ilusi. Dari cowok pertama yang bisa menghentikan Darren, mereka tahu bahwa cowok itu sudah pasti nyata. Bahkan Dwight, yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, belum pernah melihat keterampilan rahasia seperti itu sebelumnya. Ia bahkan belum pernah mendengarnya. Tidak peduli berapa banyak semut yang kamu kirim, mereka tetaplah semut. Darren tenang dan kembali berbicara dengan jijik. Menilai bagaimana pihak lain dapat menahan tabrakan kekuatan penuhnya dan masih dalam kondisi sempurna, dia harus menjadi kaisar prasurga, seperti Dwight. Jika tidak, bahkan petarung Ancient Emperor Realm Puncak akan menderita luka parah atau kematian. 10 kaisar prasurga memang kekuatan yang kuat. Sayangnya, dia telah memilih lawan yang salah. Sebagai kaisar surga yang bermartabat, bagaimana mungkin dia layak untuk pangkatnya jika dia tidak bisa menangani 10 kaisar prasurga? Tidak cukup. Aku akan mengirim beberapa lagi. Dominic berkata lagi. Setelah itu, 10 sosok muncul di hadapannya. Darren menatap 20 orang kaisar pralangit yang berdiri tak jauh darinya. Penghinaan di matanya lenyap, digantikan dengan tatapan kusyuk. Itu adalah 20 kaisar prasurga. Bahkan jika Darren adalah seorang kaisar surga, dia masih perlu melangkah dengan hati-hati. Bagaimanapun, dia baru saja menjadi kaisar surga dan belum mengkonsolidasikan yayasannya sepenuhnya. Sekarang, Darren ingin memastikan satu pertanyaan. Apakah 20 kaisar prasurga sebelum dia ini nyata? Aku sudah mengatakannya sebelumnya, tidak peduli berapa banyak semut yang kamu kirim, mereka hanyalah semut. Setelah mengaum,
Darren bergegas menuju Dominic lagi. Dominic tentu tidak akan menunjukkan kelemahan dalam menghadapi serangan musuh. Dia mengendalikan 20 klon miliknya untuk memenuhi serangan Darren. Untungnya, kekuatan jiwanya jauh lebih kuat dari orang biasa. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan begitu banyak klon secara bersamaan. Agaknya, sistem telah mempertimbangkan masalah ini ketika memberikan hadiah seperti teknik cloning. Boom! Ledakan! Ledakan! Bam! 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 Kedua belah pihak bertabrakan seketika. 20 pikiran klon itu benar-benar terhubung. Setiap orang dari mereka, tidak peduli apa yang mereka lakukan, dikoordinasikan dengan sempurna satu sama lain. Ada pembagian yang jelas antara menyerang, berpura-pura, bertahan, dan mendukung. Selain itu, setiap klon tidak takut mati. Ini jauh lebih baik daripada 20 kaisar prasurga independen. Jika mereka masing-masing memiliki pikiran mereka sendiri, mereka pertama-tama akan mempertimbangkan diri mereka sendiri dan tidak keluar semua. Dan bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka, mereka tidak bisa tahu apa yang dipikirkan yang lain, dan secara alami akan ada celah dalam kerja sama mereka. Klon Dominic menampilkan kekuatan pertempuran seperti itu mengejutkan Darren, meskipun ia adalah seorang kaisar surga. Kerja sama mereka bisa dikatakan sempurna. Setelah bertukar pukulan untuk beberapa waktu, kedua belah pihak tampak cocok. Namun pada kenyataannya, Dominic menderita. Kekuatan menyerang kaisar prasurga sangat terbatas terhadap kaisar surga. Bahkan jika klon berhasil bekerja sama dan mengenai Darren, mereka tidak mencapai apapun selain goresan, yang tidak menyebabkan kerusakan serius padanya. Di sisi lain, jika Darren dengan santai menyentuh salah satu klon ini, dia bisa menjatuhkannya. Inilah celah di antara keduanya. Dominic mengendalikan 20 klon untuk melawan Darren sambil mempertahankan operasi lapangan. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan nafas pada kekuatan seorang kaisar surga. Meskipun Darren baru saja naik ke tahap kaisar surga, dia masih bukan seseorang yang bisa ditangani oleh kaisar prasurga. Jika bukan karena teknik cloning, bahkan jika dia melepaskan semua kemampuannya, dia tetap tidak akan cocok untuk Darren. 20 cloningnya, yang bekerja sama tanpa celah, tidak menyebabkan Darren banyak kerugian. Mungkin hanya dengan meledakkan klon dia bisa benar-benar menyakiti Darren. Namun, Dominic tahu bahwa itu bukan waktu yang tepat. Ledakan diri klon jauh lebih kuat dari teknik rahasia manapun. Itu pasti akan mempengaruhi Diana. Ia hanya bisa menunggu sampai Diana selesai merekonstruksi tubuh fisiknya. Tugasnya saat ini adalah mengulur waktu. Mereka bisa membahas semuanya setelah Diana memulihkan tubuh fisiknya. Setelah bertarung beberapa saat, Darren mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Dia telah menyentuh semua 20 kaisar prasurga. Dia menegaskan bahwa semuanya nyata. Dia tidak tahu bahwa itu 20 prasurga kaisar berjuang dengan dia hanya klon Dominic. Karena dia telah mencapai tujuannya, Darren tidak menahan diri lebih lama lagi. Dia ingin membiarkan orang-orang ini tahu betapa menakutkannya kekuatan sejati kaisar surga. Setelah menerima pukulan dari salah satu klon Dominicus, Darren meraih itu, sepenuhnya melepaskannya kekuatan surga kaisar. Boom! Dia mengerahkan kekuatan dengan tangannya dan merobek tiruan Dominic menjadi dua bagian. Ah! Darren meraung marah ke arah langit. Ia ingin melampiaskan amarah di hatinya dan mengoyak semua yang ada di hadapannya. Dalam keadaan normal, petarung kekaisaran tidak akan mati bahkan jika tubuh mereka dihancurkan. Sama seperti Diana saat itu. Meskipun tubuh fisiknya tidak lebih, dia dapat terus hidup dengan tubuh rohnya. Petarung kekaisaran bahkan bisa merekonstruksi tubuhnya dalam kondisi tertentu. Tapi Darren tidak akan memberikan kesempatan seperti itu pada musuhnya. Dia tidak hanya ingin menghancurkan tubuh fisik lawannya, tetapi juga untuk menghapus semua jejak makhluk rohnya. Dia akan memusnahkan musuh yang berani melawannya. Namun, setelah merobek klon Dominicus, Darren merasa ada sesuatu yang salah. Adegan berdarah yang dia harapkan tidak terjadi. Ia menatap kosong kedua tangannya. Mereka kosong. Sebelumnya, dia telah menangkap salah satu dari mereka dan mencabik-cabiknya. Tapi di mana mayatnya? Kenapa bisa lenyap? Darren tertegun untuk sesaat. Dia tidak bisa mengetahui poin kuncinya. Seharusnya tidak memiliki kekuatan ofensif jika itu hanya ilusi. Namun, orang-orang ini memiliki kemampuan ofensif, dan kekuatan mereka juga tidak lemah. 20 pejuang realm prasurga ini mampu menyapu seluruh domain spiritual. Hanya kaisar surga seperti dia yang bisa bertahan dan bahkan menyerang 20 petarung seperti itu. Boom! Darren pun melepaskan seluruh auranya. 19 klon sekitarnya dikirim terbang. Dia tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia memandang Dominic dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Nak, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Tidak hanya orang-orang ini terlihat persis seperti kamu, mereka juga memiliki kekuatan menyerang prasurga kaisar. Namun, mereka bukan tubuh nyata. Tidak hanya Darren yang ingin tahu jawaban dari pertanyaan ini,
Tetapi ketiga pria lainnya, termasuk Dwight, juga ingin tahu. 5 kaisar adalah orang yang paling berpengetahuan di domain spiritual, terutama Dwight. Dia sudah ada sejak perang kuno. Bahkan dia belum pernah melihat cara aneh seperti itu. Yang lain semakin tidak mengerti. Penasaran? Dominic tersenyum. Ya, aku penasaran nih. Bagaimana kamu melakukannya? Darren, tidak ada salahnya memberitahumu. Teknik ini disebut teknik cloning. Mereka adalah salinan dari aku, maka nama klon, dan kami memiliki tingkat kekuatan yang sama. Apalagi mereka hanya menjawabku. Dominic menjawab dengan jujur. Ia ingin mengulur waktu. Dia senang agar Darren berhenti dan bicara. Setelah Diana selesai merekonstruksi tubuh fisiknya, dia akan bebas bertarung dengan Darren. Teknik cloning? Klon? Mereka memiliki kekuatan yang sama denganmu? Apakah ada teknik yang menentang surga di dunia ini? Darren berekspresi tidak percaya. Seorang kaisar prasurga sebenarnya mampu memanggil 20 klon. Selanjutnya, mereka semua adalah kaisar prasurga juga, dan mereka bisa berkoordinasi satu sama lain dengan sempurna. Kemampuan semacam ini, seberapa menakutkan itu? Jika anak ini menerobos ke Half Emperor, bukankah dia bisa memanggil 20 klon Half Emperor untuk membantunya dalam pertempuran? Apakah ini mungkin? 20 kaisar surga? Apa artinya itu? Bukankah dia tidak terkalahkan? Bahkan jika Dominic adalah kaisar surga yang baru naik, dengan klonnya, dia bisa mengalahkan kaisar surga puncak. Bagaimana anak ini mendapatkan teknik yang menantang surga? Mungkinkah itu Dwight? Darren tidak bisa menahan diri untuk berbalik melihat ke arah Dwight. Dia pikir hanya Dwight yang memiliki metode yang menantang surga. Namun saat ini, Dwight juga terlihat kaget. Jelas, ia juga terkejut dengan kata-kata Dominic. Hanya dengan melihat sekilas, Darren menegaskan bahwa Dwight tidak mengajarkan Dominic teknik cloning. Tidak masalah jika ekspresi Dwight palsu. Jika dia juga tahu tentang teknik cloning, dia akan menggunakannya. Aku setuju teknik cloning memang menantang surga. Tapi, bagaimana kamu tahu bahwa itu teknik rahasia seperti itu tidak ada? Alam semesta begitu besar sehingga berada di luar imajinasi kamu. Peradaban tingkat 9 seperti domain spiritual hanyalah setitik di alam semesta. Darren, kamu harus memperluas wawasanmu. Jangan membatasi diri ke tempat ini. Kamu sudah menjadi kaisar surga. Kamu harus keluar dan menjelajahi dunia. Lihat betapa indahnya dunia luar. Mungkin kamu tidak akan mau kembali setelah itu. Dominic menasihati. Dia tentu saja juga tidak ingin melawan Darren jika dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan damai. Tidak peduli apa, dia adalah kaisar surga sejati. Meskipun dia memiliki puluhan klon, Dominic tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa mengendalikan Darren. Kamu bukan dari domain spiritual? Tanya Darren dengan tiba-tiba saja. Tidak. Dominic menggelengkan kepalanya. Pantas saja. Darren memperlihatkan ekspresi kesadaran. Tidak mungkin dia tidak mengenal petarung kekaisaran seperti Dominic di domain spiritual. Ternyata dia berasal dari luar domain spiritual. Ini membuatnya kurang aneh. Amak kecil! Apakah kamu pikir kamu bisa melawan kaisar surga hanya karena kamu memiliki 20 klon? Kamu terlalu naif. Kamu tidak akan bisa memahami kekuatan kaisar surga. Tunggu dan lihat saja. Aku akan menghancurkan semua kloningmu dalam waktu singkat dan kemudian datang setelah tubuh aslimu. Mari kita lihat trik apa lagi yang kamu miliki. Darren pun menyeringai. Benarkah? Aku akan menunggu dan melihat. Dominic menjawab dengan senyuman. Dia tidak menganggap Darren serius. Melihat ekspresi Dominic acuh tak acuh, Darren merasa seolah-olah ia telah menderita penghinaan besar. Dia adalah kaisar surga yang perkasa, namun seorang kaisar prasurga hanya memandang rendah dirinya. Dengan sifat Darren, bagaimana ia bisa menahan ini? Tanpa basa-basi, ia bergegas ke lautan Dominic klon. Mengandalkan kekuatan pertahanan kuat tubuh surga kaisar, dia tidak lagi menahan diri. Sebaliknya, ia merobek Dominic S-klon, satu persatu. Beberapa saat kemudian, Darren telah robek semua Dominic S-20 klon menjadi potongan-potongan. Ketika dia mendekati tubuh aslinya, dia sekali lagi tercengang. Karena 20 klon lebih telah muncul di depan Dominic S real tubuh. Mereka berdiri di sana berjajar. Kamu! Darren menatap Dominic dan tidak bisa berkata apa-apa. Ekspresinya mengungkapkan amarahnya. Setelah menghilangkan 20 klon kaisar prasurga, dia terengah-engah. Seorang kaisar prasurga cukup kuat untuk menjadi ancaman baginya. Seperti kata pepatah, jika ada cukup banyak semut, mereka bisa menggigit gajah sampai mati. Dia menderita banyak luka ringan dan mereka menyakitinya dengan parah. Apalagi Darren pernah terluka parah dalam pertempuran melawan Queen of the Super Machinery Team, dan dia belum sembuh total. Membunuh 20 kaisar prasurga pada satu waktu bukanlah tugas yang mudah baginya. Karena itu, ketika dia melihat 20 klon lain di depan Dominic, dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Darren,
sebaiknya kamu menyerah, kecuali kamu bisa membunuh 20 klon dalam sedetik. Aku selalu bisa memanggil lebih banyak setelah kamu membunuh mereka. Kamu tidak dapat menyakiti aku sebelum menghilangkan semua klon. Dominic berkata perlahan. Aku tidak percaya kalau kamu bisa memanggil klon tanpa ada batasan. Teknik yang menentang surga seperti itu harus ada harganya. Jika tidak, tidak akan ada yang bisa mengalahkanmu. Ucap Darren sembari menggertakkan giginya. Tentu saja ada harganya. Tapi aku mampu membelinya untuk saat ini. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika dia tidak bertemu dengan ras elf, dia akan takut menggunakan esensi darahnya secara berlebihan, karena itu akan membebani tubuhnya. Setelah mendapatkan pohon Elixir dari para elf, dia tidak lagi perlu khawatir tentang hal itu. Elixir pohon bisa mengisi kembali esensi darahnya secara instan. Dapat dikatakan bahwa harta itu dibuat khusus untuknya. Dia bahkan berpikir bahwa itu satu-satunya alasan mengapa para elf mengumpulkan begitu banyak Tree Elixir adalah karena mereka menunggu untuk memberikannya pada saat kedatangannya atau kedatangan pemegang sistem. Aku tidak percaya. Kalau begitu cobalah lagi. 20 klon pergi untuk menyerang Darren lagi. Boom! Bam! Setelah dia membunuh 20 klon ini, lukanya mulai mengeluarkan banyak darah. Jelas, itu tidak semudah kelihatannya baginya. Pada saat ini, 20 klon lain muncul di depan Dominic lagi. Mereka sedang melihat Darren tanpa ekspresi. Darren, seorang petarung di alam Kaisar Surga, sangat marah. Darren, kamu masih tidak ingin menyerah? Dia mendengar suara Dominic lagi. Tidak, tidak pernah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Kemarahannya jelas terlihat. Dwight dan dua lainnya, yang menonton pertempuran, tercengang. Seorang Kaisar Prasurga mampu membuat marah Kaisar Surga sedemikian rupa. Mereka belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Dominic yang pertama melakukannya. Dwight ingat bahwa Darren pernah hampir membunuhnya dalam sekejap. Saat itu, Darren sudah mengamuk dan lebih kuat dari sekarang. Tapi Dwight tahu bahkan sampai sekarang ia masih belum bisa mengalahkan Darren. Kamu masih mau lanjut? Tidak ada gunanya, Darren. Pada saat ini, Dominic adalah orang yang mengendalikan situasi pertempuran. Darren, seorang Kaisar Surga, sedang dituntun oleh hidung. Darren menarik nafas panjang dan berusaha sekuat tenaga untuk tenang. Tapi itu tidak ada gunanya. Efek samping dari mengintegrasikan kepribadian gandanya muncul. Matanya perlahan-lahan memerah. Aura yang keluar dari tubuhnya semakin gelisah dan semakin kuat. Dominic merasa bahwa kekuatan Darren mendapatkan momentum. Dia mengerutkan kening. Apa dia sudah mau mengamuk? Dia berpikir. Dia memandang Diana di planet ini. Dia belum selesai merekonstruksi tubuhnya. Dan itu adalah saat kritis terakhir. Dia harus mengulur lebih banyak waktu untuknya. Dominic, Darren akan mengamuk. Dia akan menjadi jauh lebih kuat. Dwight mengingatkan Dominic dengan keras ketika melihat penampilan Darren. Darren mempertahankan kewarasan terakhirnya dan meraung Dominic. Nak, kamu membuatku marah. Hari ini, aku akan memberitahu kamu bahwa itu kamu hanya seekor semut di depan Kaisar Surga. Tidak peduli berapa banyak klon semut yang kamu miliki, itu tidak berguna. Setelah menghancurkan kloningmu, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan menyiksamu sampai mati. Dominic tidak menganggap serius ancamannya. Dia berpikir tentang bagaimana untuk membeli lebih banyak waktu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Darren, bukankah Diana sangat penting bagimu? Tidakkah kamu menginginkannya? Aku tahu kamu selalu ingin menikahinya. Kamu tidak bisa pergi ke tempat yang lebih tinggi sebelum mencapai itu, dan itu akan mempengaruhi seluruh hidup kamu. Jika kita bertarung dengan kekuatan penuh kita sekarang, kita akan mengganggu rekonstruksi tubuh fisiknya. Mengapa kita tidak menunggu sampai dia menyelesaikannya? Apakah kamu pikir kamu akan memiliki kesempatan kalau begitu? Ucap Darren dengan tersenyum menyeramkan. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah aku akan memiliki kesempatan. Saat Diana pulih, aku akan bertarung denganmu sepuasnya. Mari kita lihat apakah Kaisar Surga lebih kuat dari Kaisar Prasurga. Hahaha. Darren tertawa terbahak-bahak. Dia menertawakan Dominic karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kemudian dia memelototinya dengan matanya yang merah darah seolah-olah dia ingin melahapnya. Sesaat kemudian, dia menjawab. Oke, ketika Diana pulih, aku akan datang dan melihat teknik apa lagi yang kamu miliki selain dari teknik cloning. Dia setuju dengan Dominic's proposal. Dominic benar. Diana sudah menjadi obsesi Darren. Jika dia tidak bisa menikahinya, iblis batin akan selamanya tetap berada di hatinya dan menghentikannya untuk maju lebih jauh. Jika dia ingin menyingkirkan iblis batinnya, dia harus menikahi Diana, meskipun dia tidak mencintainya sama sekali. Lalu dia akan membunuhnya. Setelah itu, dia akan bisa melepaskan segalanya dan mulai menaklukkan segudang dunia di alam semesta.
Memiliki konstitusi kembar, salah satu konstitusi paling langka di alam semesta, dia ingin melampaui domain spiritual. Mendengar jawaban Darren, Dominic menghela napas lega. Bahkan, dia tidak takut padanya. Bahkan jika Darren menjadi lebih kuat setelah mengamuk, dia tidak akan takut. Sebagai upaya terakhir, dia bisa membuat puluhan klonnya meledak. Maka Darren akan terluka sangat parah. Ia hanya takut jika mereka berdua berusaha sekuat tenaga, rekonstruksi tubuh fisik Diana akan gagal. Ini kedua kalinya dia melakukannya. Jika dia gagal lagi, rohnya akan semakin rusak parah. Kegagalan proses rekonstruksi telah mengubahnya menjadi seorang anak. Jika dia gagal lagi, dia mungkin menjadi bayi. Selanjutnya, setelah pertempuran dimulai, energi yang kuat akan mempengaruhinya, dan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi bayi. Bagaimanapun, semangatnya sudah sangat lemah setelah kegagalan pertama. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dominic tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Apa saja, Darren setuju dengan saran Dominic dan tidak menyerang. Mereka diam menunggu Diana selesai merekonstruksi tubuh fisiknya. Hari ini Darren berencana untuk menyiksa Dominic mati di hadapannya dan menikahinya demi menggapai impiannya. Kemudian dia akan mulai menaklukkan dunia yang lebih besar. Domain spiritual hanyalah titik awal. Seluruh alam semesta adalah panggung aslinya. Di atas alam kekaisaran adalah puncak yang lebih tinggi yang menunggunya. Setelah kepribadian gandanya terintegrasi, dia yakin bisa menaklukkan alam semesta. Waktu berlalu dengan perlahan. Tiba-tiba, di planet tempat Diana berada, cahaya intens meletus yang menarik perhatian mereka. Mereka tahu bahwa rekonstruksi tubuh fisik Diana telah mencapai tahap akhir. Letak! Sambaran petir muncul entah dari mana dan menyambar ujung cahaya. Itu Armageddon. Pejuang di alam kekaisaran harus mengalami Armageddon sebelum mereka dapat merekonstruksi tubuh fisik mereka. Tidak ada yang bisa membantu mereka dalam prosesnya. Jika ada yang membantu Diana menahan Armageddon, tubuh fisiknya di alam kekaisaran tidak akan lengkap, dan dia tidak akan bisa meningkatkan kekuatannya atau menerobos ke alam yang lebih tinggi. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan tubuh fisik barunya untuk menolaknya. Letak! Sambaran petir lain menyambarnya. Dengan mata tertutup, dia diam-diam menahan serangan gencar Armageddon. Semakin banyak petir muncul dengan suara berderak. Mereka menyaksikan semua ini dalam diam. Kekuatan Armageddon sangat kuat. Dominic sedikit khawatir tentang Diana. Tapi Dwight telah memberitahunya bahwa dia harus mengatasi rintangan terakhir sendiri. Dia tidak bisa mengandalkan orang lain atau harta sihir apapun. Jika tidak, dia tidak akan bisa maju, bahkan 1 inci pun, di masa depan. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa khawatir dia hanya bisa menjadi penonton dan tidak bisa campur tangan. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya turun, semuanya menyambar tubuhnya dengan akurasi yang mematikan. Setelah sekian lama, sambaran petir terakhir menghilang. Tubuh Diana memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Proses rekonstruksi pun dilakukan. Setelah beradaptasi sebentar, dia akan dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh baru ini. Rekonstruksi tubuh fisik Diana selesai. Apakah kamu siap untuk mati? Darren bertanya sambil memandang Dominic. Darren, seperti yang aku katakan, meskipun kamu seorang kaisar surga, kamu tidak bisa membunuhku. Dan aku mungkin tidak bisa membunuhmu. Jawab Dominic santai. Dengan teknik cloning tingkat 6, dia tidak takut pada Darren. Hahaha, kamu ingin membunuhku dengan 20 cloningmu yang mirip semut itu? Ucap Darren dengan jijik. Pada saat yang sama, aura yang memancar darinya menjadi keras. Dia tidak sabar untuk membunuh Dominic di depan Diana. Dia telah mengintegrasikan kepribadian gandanya, sehingga dia bisa mengendalikan tubuhnya. Ketika dia membutuhkan lebih banyak kekuatan, dia bisa memilih untuk menjadi kasar. Ketika dia tidak membutuhkannya, dia akan kembali ke keadaan tenangnya yang biasa. Di masa lalu, dia tidak mampu melakukan ini. Jika Dwight tidak menghentikannya mengamuk sekali sebelumnya, domain spiritual akan jatuh ke dalam keadaan sengsara dan penderitaan. Dulu, begitu Darren mengamuk, dia tidak bisa pulih sendiri dan harus mengandalkan sumber eksternal yang lebih kuat lagi. Dominic telah merasakan perubahannya, jadi dia tidak lagi ragu-ragu. 20 tidak cukup. Mari kita memiliki beberapa lagi. Lebih banyak klon muncul satu demi satu di sekitarnya. Dia telah menyiapkan beberapa esensi darah sebelumnya untuk mencegah kecelakaan. Sekarang dia menggunakannya. Dia tidak punya alasan untuk menyembunyikannya karena Diana telah selesai merekonstruksi tubuh fisiknya. Darren akan mengamuk dan menggunakan kekuatan bertarungnya yang paling kuat. Jika Dominic tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin kalah. Saat memanggil klonnya, dia juga memegang Evil Warding Sword di tangannya. Dia ingin melihat apakah pedang, yang bisa mengiris segala sesuatu di dunia, dapat memotong tubuh fisik kaisar surga. Saat klon terakhir muncul, dia telah mengumpulkan semua 81 klon dari teknik cloning tingkat 6.
Ini adalah pertama kalinya dia memanggil begitu banyak klon sejak dia menguasai teknik cloning tingkat 6. Sekarang 82 kaisar prasurga ada di sana secara total, termasuk tubuh aslinya. Seorang kaisar surga biasa akan takut akan kekuatan yang begitu besar. Namun, yang mengamuk Darren bukanlah kaisar surga biasa. Kekuatannya telah meningkat pesat. Ketika dia mengamuk, kekuatannya akan meningkat pesat, tetapi dia tidak bisa menjaga kewarasannya. Saat ini, dia tidak peduli berapa banyak musuh di depannya. Ia hanya ingin mengoyak semua yang ada di pandangannya. Keduanya menampilkan cara terkuat mereka, yang mengejutkan ketiga orang yang menonton dari pinggir lapangan. Pikiran mereka menjadi kosong. Tidak perlu disebutkan betapa kuatnya Darren. Mereka semua tahu bahwa ketika dia mengamuk, kekuatannya akan meningkat pesat. Tapi apa yang terjadi dengan Dominic? Dia memiliki kekuatan kaisar prasurga. Dan dia bisa memanggil 81 klon untuk membantunya dalam pertempuran. Ada total 81 kaisar prasurga. Apa artinya itu? Terhadap begitu banyak kaisar prasurga, seorang kaisar surga tidak akan memiliki waktu yang mudah. Mereka mengira dia bisa memanggil 20 klon paling banyak. Tapi dia memanggil 61 lagi, yang mengejutkan mereka. Tidak peduli apakah dia bisa mengalahkan Darren atau tidak. Akan sukses jika dia bisa menghadapinya secara langsung dan kembali hidup-hidup. Maka dia akan menjadi kaisar prasurga pertama yang mampu bertahan dalam pertempuran melawan kaisar surga. Dwight kembali sadar. Hatinya sangat gembira. Puluhan kaisar prasurga mungkin menjadi ancaman bagi Darren. Ada harapan untuk domain spiritual. Surga tidak meninggalkan domain spiritual setelah semua. Myrtle Star Mysticism benar. Setiap awan memiliki lapisan perak. Dominic adalah harapan terakhir dari domain spiritual. Tuan Dwight, tolong bawa Diana pergi dan biarkan dia beradaptasi dengan tubuh barunya. Serahkan padaku di sini. Aku akan mengusir Darren keluar dari domain spiritual. Aku tidak akan membiarkan dia membahayakan di sini, kata Dominic keras. Hati-hati, Dominic. Darren adalah kaisar surga. Begitu dia mengamuk, dia akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak akan mudah menghadapinya. Jawab Dwight. Jangan khawatir. Tidak peduli seberapa kuat dia, selama dia berada di alam kekaisaran, aku akan bisa membawanya keluar. Itu bagus. Dominic, kita akan pergi dengan Diana. Hati-hati. Jika kamu tidak bisa melakukannya, mundur saja. Saat mereka sedang berbincang-bincang, Darren meraung marah ke langit. Ah! Kalian semua, mati! Kemudian dia bergegas menuju Dominic dengan kekuatan luar biasa, serta puluhan klon di depannya. Pergi! Dominic berteriak. Dia mengendalikan semua klonnya untuk mundur lebih jauh ke dalam Vault. Gelombang ledakan dalam pertempuran berikutnya akan sulit bagi Dwight, seorang kaisar prasurga, untuk bertahan. Karena Dominic akan sangat mungkin meledakkan cloningnya. Dia ingin pergi sejauh mungkin dari Dwight dan Diana agar mereka tidak terlalu terpengaruh olehnya. Dwight mengerti apa yang dipikirkannya saat melihatnya menjauh. Dia segera pergi ke planet bersama Dickens dan Dylan. Saat ini, Diana berada dalam baju besi seorang permaisuri dan telah memulihkan aura permaisurinya. Dia mendengar seluruh percakapan antara Dominic dan Darren. Ketika Dwight, Dickens, dan Dylan tiba, dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi Dwight tidak memberinya kesempatan. Diana, ayo pergi. Tuan Dwight, tapi... Dia memandang Void dengan sedikit kekhawatiran. Di sanalah Dominic dan Darren baru saja pergi. Tidak ada tapi-tapian. Dominic memancing Darren pergi sehingga kita memiliki kesempatan untuk pergi. Kita hanya akan menghalanginya melawan Darren di sini. Pertempuran tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa kita ikuti. Hanya ketika kita menjauh dari medan perang, Dominic bisa mulai bertarung dengan bebas. Kata Dwight terburu-buru. Oke, ayo pergi. Diana berpikir sejenak sebelum menyetujui. Meskipun dia telah mendapatkan kembali tubuh fisiknya, dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran di mana Tuan Dwight tidak ambil bagian. Boom! Segera setelah mereka berempat pergi, suara memekakan telinga terdengar. Kemudian, kekuatan yang sangat besar menyapu. Planet tempat Diana tinggal langsung menjadi abu, tidak menyisakan apapun. Dwight dan 3 orang lainnya, yang melarikan diri di kejauhan, merasakan kengerian gelombang ledakan dalam pertempuran. Mereka saling beradu pandang. Keheranan tertulis di seluruh wajah mereka. Beruntung Dominic membawa Darren pergi dan mereka berhasil kabur dengan cepat. Jika mereka dekat dengan medan perang, konsekuensinya akan sangat parah. Di medan perang, Dominic dan Darren baru saja mulai bertarung. Ledakan keras tadi adalah serangan dengan kekuatan penuh dari Darren yang mengamuk. Hal itu ia lakukan untuk melampiaskan kemarahannya. Kekuatannya sangat menakutkan. Hanya satu serangan cukup untuk menghancurkan sepertiga klon Dominic. Orang bisa membayangkan betapa besar kekuatannya. Mengamuk membuatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum dia mengamuk,
dia butuh waktu untuk menghancurkan 20 klon. Sekarang, satu serangan sudah cukup. Namun, dia tidak bisa melakukan pukulan seperti itu sesuka hati. Dia butuh waktu untuk mengumpulkan kekuatannya sebelum menggunakannya. Jika tidak, Dominic pasti akan kalah bahkan jika dia memiliki 100 klon. Apalagi setiap kali Darren menyerang seperti ini, sangat memakan korban di tubuhnya yang terluka parah dan belum sembuh. Tentu saja, Dominic tidak akan memberinya kesempatan untuk melepaskan serangan yang lebih kuat. Saat dia mengendalikan klonnya yang tersisa untuk melawan Darren, dia memanggil lebih banyak klon untuk mengisi celah. Dia juga menghitung waktu di dalam hatinya. Ketika Diana dan ketiga pria itu sudah pergi jauh, dia akan memberikan pukulan terakhir untuk Darren. Klon prasurga kaisarnya akan meledak. Tapi ia harus menunggu beberapa saat. Ledakan diri puluhan klon bukanlah masalah kecil. Akan jauh lebih dahsyat dari serangan Darren. Sekaranglah saatnya Dominic mengasah kemampuan tempurnya. Boom! Tinggal jauh, tubuh aslinya mengendalikan cloningnya untuk melawan Darren. Dia tidak berani membiarkan Darren mendekati tubuh aslinya. Mudah bagi Kaisar Surga untuk membunuhnya. Setelah tubuh asli mati, klon akan menghilang. Untung saja saat Darren mengamuk, dia tidak bisa berpikir rasional dengan situasi pertempuran. Dia hanya bisa bertarung tanpa lelah dan merobek musuh di depannya. Ini memberi Dominic kesempatan untuk meningkatkan keterampilannya. Dia melambaikan pedang Evil Warring di tangannya. Sebuah sinar merah yang panjangnya ratusan kilometer menebas Darren di kejauhan. Ketika sinar merah mendekat, klonnya menyingkir sehingga bisa berlari ke depan. Tak lama kemudian, sinar pedang itu akan menyentuh Darren. Dalam menghadapi serangan mendadak itu, dia tidak berusaha menghindar. Dia yakin akan tubuh fisiknya sebagai Kaisar Surga. Ratu tim mesin super telah mampu melukainya, karena seorang ahli perkasa telah meninggalkannya harta karun. Tak seorang pun di domain spiritual bisa menyakitinya. Ding! Sinar merah meretas tubuhnya, melepaskan suara yang tajam dan jelas. Darren menyilangkan tangannya di depan dada untuk menahan serangan itu. Dominic melihat ini dari kejauhan. Dia menatap pedang Evil Warring di tangannya dan mengerutkan kening. Bukankah kamu seharusnya memotong segala sesuatu di bawah surga? Dia bergumam. Kamu bahkan tidak bisa membunuh Kaisar Surga. Apakah reputasimu hanya untuk pertunjukan, atau... Pedang itu sepertinya mengerti kata-katanya. Itu mulai bergetar sendiri, seolah-olah ingin mengungkapkan sesuatu kepada Dominic, tuan rumahnya. Pertempuran masih berlangsung. Semakin banyak klon yang dihancurkan. Dominic hanya bisa memanggil lebih banyak untuk mengisi kekosongan. Jika tidak, semua klon akan dibantai oleh Darren. Tanpa bantuan para klon, dia bukanlah tandingan Darren. Dominic merasa bahwa hampir semua esensi darahnya telah dikonsumsi. Sebuah labu seukuran telapak tangan muncul di tangan kirinya, dan dia meminum sesuatu darinya. Esensi darahnya diisi ulang dalam beberapa detik. Sekarang dia mengerti bahwa itu adalah langkah yang bijaksana untuk pergi ke ras elf terlebih dahulu. Jika dia tidak mendapatkan pohon elixir dari elf, yang memiliki khasiat luar biasa, dia tidak akan berani menggunakan esensi darahnya seperti itu. Tanpa pohon elixir, esensi darah di tubuhnya akan benar-benar terkuras lama. Dan itu akan mempengaruhi fungsi tubuh. Para elf telah memberinya bantuan yang sangat besar. Dia merasa keuntungan yang dia tawarkan kepada mereka tidak cukup. Dia memutuskan untuk lebih memperhatikan mereka di masa depan dan memberi mereka lebih banyak bantuan. Setelah mengamuk, Darren seperti tak kenal lelah dan terus mengoyak satu demi satu kloningan. Tubuhnya menahan serangan dari puluhan klon prasurga kaisar. 1 atau 2 serangan tidak menyebabkan kerusakan, dan tidak ada 100 atau 1000. Tapi menghadapi serangan yang semakin banyak, dia perlahan-lahan merasa tidak nyaman. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Sepertinya Dominic bisa memanggil klon sebanyak yang dia mau. Sebersit nalar kembali hadir di benak Darren. Selama pertempuran, ia terus-menerus mencoba untuk mendekati Dominic Ezreal tubuh. Tentu saja, Dominic tidak bodoh. Saat Darren mendekat, dia akan mundur. Dia mempertahankan jarak yang relatif aman darinya sepanjang waktu. Dengan puluhan klon Kaisar Prasurga yang mengganggunya, Darren tidak bisa mengejar Dominic. Bocah! Apakah kamu hanya tahu cara berlari? Apakah kamu kura-kura pengecut? Darren berteriak. Aku tidak melarikan diri. Aku bertarung denganmu. Klon adalah bagian dari tubuhku. Kamu tidak dapat melihat aku sampai mereka hancur. Dominic tersenyum dan berkata dengan santai. Bajingan! Aku akan membunuhmu. Darren sangat marah. Boom! Dia meluncurkan serangan kuat lainnya. Lebih dari selusin klon di depannya terbunuh. Sebagai klon menghilang, ia bergegas ke Dominic Ezreal tubuh. Dia bergerak dengan kecepatan luar biasa sehingga dalam sekejap mata, dia telah menempuh setengah jarak. Dominic siap untuk ini. Tiba-tiba,
10 klon muncul di sampingnya dan bergegas menuju Darren. Pada saat yang sama, tubuh aslinya mundur dengan cepat. Serangkaian suara tabrakan terdengar. Ke-10 klon dikirim terbang oleh Darren. Tapi dia juga diblokir oleh kekuatan yang luar biasa. Dia berhenti dan memelototi Dominic dengan mata merah darahnya. Darren, seperti yang aku katakan, kamu tidak bisa membunuhku. Dominic mundur dan berkata. Pada saat yang sama, lebih dari selusin klon muncul di sekitarnya. Ketika Darren terus melangkah maju, klon ini juga akan melangkah maju untuk menghalanginya. Darren pun melotot ke arahnya. Jika bukan karena klon ini, dia bisa dengan mudah mengejar Dominic dan mencabik-cabiknya. Bahkan rohnya tidak bisa melarikan diri. Tapi klon ini tanpa henti menghalangi jalannya, jadi dia tidak bisa menyusulnya. Saat Darren linglung, puluhan klon yang berada di belakangnya maju dan mengelilinginya. Mereka saling berhadapan lagi. Darren berusaha mencari cara untuk mendekati tubuh Dominic yang sebenarnya. Jika tubuh asli dihilangkan, klon akan hilang. Dominic mengulur waktu. Ketika Dwight dan yang lainnya aman dan terhindar dari bahaya, dia akan meledakkan klonnya untuk melihat efeknya. Dia tahu bahwa jika dia terus berjuang seperti ini, dia tidak bisa memberikan pukulan fatal pada Darren. Seiring berjalannya waktu, dia mungkin akan kalah. Meskipun pohon Elixir dapat mengisi kembali esensi darahnya, itu adalah beban bagi vitalitasnya untuk mengendalikan begitu banyak klon prasurga kaisar dan membiarkan mereka bekerja sama dalam pertempuran. Vitalitasnya jauh lebih kuat daripada orang biasa, tetapi pertempuran panjang masih akan membuatnya kelelahan. Ketika dia kelelahan, dia tidak bisa mengendalikan klon dengan baik dan kesenjangan akan muncul dalam koordinasi mereka. Pada akhirnya, bahkan jumlah klon secara bertahap akan berkurang. Oleh karena itu, dalam hal pertempuran yang berlarut-larut, Dominic bukan tandingan Darren. Bagaimanapun, Darren adalah kaisar surga. Setelah mengamuk, dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh fisiknya memiliki kekuatan pertahanan yang mencengangkan. Bahkan setelah menerima puluhan ribu serangan dari klon prasurga kaisar, pertahanannya belum sepenuhnya rusak. Dia hanya punya beberapa luka dangkal. Dominic harus mengakui bahwa itu kekuatan kaisar surga memang menakutkan. Tidak heran ada jurang yang tidak dapat dilewati antara kaisar prasurga dan kaisar surga. Sepanjang perjalanan hingga saat ini, mengamuk Darren telah menghancurkan setidaknya ratusan klon kaisar pralangit. Dia melakukannya ketika klon, yang tidak takut mati, bekerja sama tanpa celah. Kaisar prasurga biasa tidak dapat bekerja sama dengan baik bahkan jika jumlah mereka berlipat ganda. Lagi pula, ketika semua orang memiliki cara berpikir mereka sendiri, siapa yang mau mempertaruhkan hidup mereka untuk menciptakan peluang bagi orang lain? Hari ini, Dominic akhirnya mengalami kekuatan sejati seorang kaisar surga. Tanpa teknik cloning, atau jika teknik cloningnya hanya berada di tingkat 5, dia tidak akan bisa menahan Darren yang mengamuk. Dominic, kamu sangat tangguh. Kamu hanyalah seorang kaisar prasurga, namun kamu dapat membuat aku tidak berdaya. Kamu akan menemukan tempatmu di domain spiritual dan peradaban level 9 lainnya di alam semesta. Ucap Darren dengan suara pelan. Terima kasih atas pujianmu. Darren, kamu tidak bisa membunuhku, dan aku juga tidak bisa membunuhmu. Terus berjuang hanya membuang-buang waktu. Bagaimana dengan ini? Kamu meninggalkan domain spiritual dan menjelajahi dunia yang luas di luar. Itu adalah panggung untuk kaisar surga seperti kamu. Aku tidak cukup kuat, jadi aku akan tinggal di sini untuk melindungi domain spiritual. Apa yang kamu pikirkan? Dominic menyarankan. Dia berubah pikiran. Jika Darren bisa mundur sekarang, maka pertempuran ini akan berakhir. Dominic tidak ingin terus berjuang. Karena dia berpikir bahwa meskipun dia meledakkan cloningnya, dia tetap tidak akan bisa membunuh Darren. Lebih baik menjatuhkan masalah ini. Tapi bagaimana jika Darren membuat comeback di masa depan? Tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tidak butuh waktu lama bagi Dominic untuk mendapatkan 10 juta poin super kaya dan meningkatkan konstitusinya ke alam kaisar surga. Saat itu, dengan teknik cloningnya, dia tidak akan takut pada Darren. Puluhan klon kaisar surga akan memiliki kekuatan pertempuran yang lebih besar daripada puluhan klon kaisar prasurgawi. Bahkan jika Darren mengamuk, Dominic yakin bahwa dia bisa mengalahkannya. Kuncinya adalah bagaimana meyakinkan Darren untuk pergi sekarang. Lain kali, dia akan memastikan bahwa Darren tidak akan pernah kembali. Dia tidak mengira Darren akan setuju. Tapi Darren menjawab. Aku bisa pergi. Apa? Apa kamu benar-benar akan pergi? Dominic terkejut. Aku dapat meninggalkan domain spiritual dan menjamin bahwa itu aku tidak akan menginjakan kaki di sini lagi di masa depan. Tetapi aku punya permintaan. Apa itu? Dominic bisa menebak apa yang dia inginkan. Berikan Diana padaku dan aku akan segera pergi. Seperti yang Dominic duga. Dia tahu bahwa Darren terlalu banyak berpikir ketika mendengar persyaratan itu. Bagaimana bisa dia memberikan Diana pada Darren? Darren, kamu tahu, aku tidak akan melakukan itu. Dominic menolak permintaannya.
Kalau begitu, aku tidak akan pergi. Aku mencintai Diana. Aku harus menikahinya untuk membasmi setan batinku. Jika tidak, seluruh hidupku akan terpengaruh. Tapi meski kita terus bertengkar, kamu tidak bisa mencelakaiku. Mengapa ripot-ripot? Dominic berkata tanpa daya. Kenapa kamu sangat percaya diri sekali? Setelah Darren selesai berbicara, aura yang lebih menakutkan meletus darinya. Bung! Dia sudah bergegas keluar dari pengepungan klon Dominicus. Dia mencoba menyerang tubuh aslinya lagi. Kecepatannya sangat cepat sehingga para klon tidak dapat menyusulnya. Dia berhenti untuk berbicara dengan Dominic bukan karena dia ingin mengakhiri pertempuran, tetapi karena dia mengumpulkan kekuatan untuk langkah besarnya. Dia berencana untuk membunuh klon di sekitar Dominic dan menangkap tubuh aslinya. Tentu saja, Dominic bukan penurut. Pada saat Darren mengambil tindakan, dia mengendalikan cloningnya untuk menemuinya. Pada saat yang sama, dia terus-menerus memanggil lebih banyak klon. Dia meninggalkan klon yang telah dilempar oleh Darren dan tidak bisa mengejarnya. Lebih banyak klon yang dipanggil. Meskipun itu sedikit sia-sia, dia tidak punya pilihan. Dibandingkan dengan hidupnya, apa sedikit kehilangan esensi darah? Dia tahu apa yang akan terjadi jika Darren sampai dekat dengannya. Tanpa cloningnya, dia tidak akan bisa melakukan sedikit pun perlawanan terhadap Darren. Boom, boom, boom. Saat para klon menemui Darren, suara tabrakan terdengar beruntun. Namun, kali ini, dia tidak diblokir. Tubuhnya lebih besar dan kuat dari sebelumnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menyadari bahwa itu bukan hanya matanya yang merah. Bahkan tubuhnya sudah berubah menjadi merah gelap. Ketika klon Dominic menyentuhnya, mereka langsung bangkit kembali. Kali ini, Darren seolah telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendekati Dominic. Sambil mundur, Dominic memanggil lebih banyak klon untuk menghalangi jalannya. Ini berlangsung untuk sementara waktu. Jarak di antara mereka dengan cepat menutup. Menyadari hal tersebut, Dominic tidak panik sama sekali. Dia menghitung waktu di dalam hatinya. Diana dan rekan-rekannya mungkin sudah melarikan diri cukup jauh. Ia tidak sanggup menunggu lebih lama lagi. Itu adalah waktu yang tepat sekarang. Dominic sadar betul bahwa dia tidak bisa membiarkan Darren mendekat. Kalau tidak, dia takut akan dibunuh. Dia mengira Darren baru saja melangkah ke alam kaisar surga dan kekuatannya belum sestabil itu. Namun, setelah mengamuk, kekuatan Darren jauh melampaui seorang Hard Emperor biasa. Dia mungkin tidak jauh dari puncak alam kaisar surga. Bahkan di antara kaisar surgawi, ia dianggap sebagai salah satu pejuang top. Dalam menghadapi mengamuk Darren, Dominic gagal untuk mendapatkan tangan atas meskipun ia telah menggunakan semua klonnya. Sekarang, ia harus menggunakan pilihan terakhirnya. Saat jarak di antara mereka memendek, ekstasi mekar di hati Darren. Bahkan lebih dekat. Bahkan lebih dekat. Bahkan lebih dekat. Dia akan mencapai jangkauan serangan dari gerakan pamungkasnya. Pada saat itu, menghadapi serangan teknik rahasianya yang kuat, Dominic, seorang kaisar prasurga, akan terluka parah jika tidak mati. Setelah terluka parah, dia tidak akan bisa mempertahankan klonnya. Tanpa klon menghalangi jalannya, Dominic hanya akan menjadi non-entitas baginya. Dia akan bisa dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Sekelompok klon lain menghalangi jalannya. Darren tidak menghindar. Dia hanya dibebankan langsung melalui. Teknik rahasia telah memperkuat tubuh fisiknya dan sekarang dia bisa dengan mudah mengusir klon prasurga kaisar ini. Namun, ketika dia berhubungan dengan klon, dia merasa ada yang tidak beres. Sejumlah besar kekuatan dilepaskan dari mereka. Sebelum dia bisa mengerti apa yang sedang terjadi, sebuah ban keras terdengar. Boom! Salah satu klon yang menyentuh Darren pun meledak. Seberapa kuat peledakan diri seorang kaisar prasurga? Hantaman yang luar biasa membuat Darren terhuyung-huyung. Tubuhnya berhenti tanpa sadar. Tubuh fisik kaisar surga memiliki kekuatan pertahanan yang menakjubkan, tetapi ledakan diri yang tiba-tiba menghancurkan pertahanannya. Serangan ini melukai Darren lebih parah dari segudang serangan dari seorang kaisar pralangit. Kejutan itu membuatnya pusing. Dia tidak menyangka klon bisa meledak sendiri. Sebuah lubang hitam besar muncul. Lubang hitam ini jauh lebih kecil dari yang diciptakan Ratu Tim Mesin Super dengan meledakkan kekuatan tanpa akhir. Itu lebih kecil dari 1/10.000 lubang itu. Tapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Klon pertama telah diledakkan, dan Dominic tidak akan menunjukkan belas kasihan. Boom! Ledakan! Ledakan! Suara ledakan terus terdengar. Klon meledakkan diri, satu demi satu. Darren dikelilingi oleh mereka dan harus menanggung semua dampak dari ledakan diri. Di kehampaan yang jauh dari ledakan, Diana dan ketiga pria itu dengan cepat melarikan diri. Tiba-tiba, suara yang memekakan telinga terdengar. Dwight segera menyadari ada yang tidak beres. Dia berteriak, "Oh tidak! Lari!" Begitu dia selesai berbicara,
dampak menakutkan datang. 4 dari mereka dikirim terbang. Untungnya, mereka jauh dari ledakan dan tidak terluka. Jika mereka berada di pusat ledakan, Diana, Dickens, dan Dylan pasti akan mati. Dwight akan terluka parah setidaknya. Gelombang kejut kedua bergulir, lalu yang ketiga. Mereka berempat melihat ke arah pertempuran sampai akhir. Mata Dickens dan Dylan dipenuhi ketakutan. Mereka benar-benar ketakutan. Sebagai kaisar kuno, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menonton pertempuran tingkat ini. Mata Diana memperlihatkan kekhawatiran. Dia tidak tahu bagaimana Dominic sekarang. Darren adalah seorang kaisar surga. Dominic memiliki kekuatan kaisar prasurga, dan dia memiliki teknik cloningnya. Tapi dia bukan kaisar surga. Karena itu, menurut Diana, Darren memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Seorang kaisar surga terlalu kuat. Kami 4 dari 5 kaisar domain spiritual, tapi kami bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendekati mereka. Betapa ironisnya. Dwight berkata dengan sikap mencela diri sendiri. Tuan Dwight, menurutmu siapa yang akan memenangkan pertarungan hidup dan mati? Diana bertanya sambil menatap ke arah pertarungan. Sulit untuk mengatakan. Tentu saja aku berharap Dominic bisa menang. Tapi Darren adalah kaisar surga. Ketika dia mengamuk, kekuatannya jauh lebih kuat dari rata-rata kaisar surga. Meskipun Dominic memiliki teknik yang tak tertandingi, peluangnya untuk menang sangat tipis. Akan sulit baginya untuk melukai Darren. Jawab Dwight jujur. Kamu juga berpikir begitu? Jika Dominic tidak bisa mengalahkannya, apa yang harus kita lakukan? Diana tampak khawatir. Diana, kamu tidak perlu khawatir tentang Dominic. Memang dia berat mengalahkan Darren, tapi mudah baginya untuk pergi. Dengan begitu banyak klon untuk memunculkan bagian belakang, tidak mudah bagi Darren untuk menangkapnya. Itu sebabnya kami harus pergi dulu. Ketika dia tidak memiliki kekhawatiran lagi, dia akan menemukan cara untuk pergi. Diana tidak berkata apa-apa lagi. Dari awal sampai akhir, matanya tertuju pada arah pertempuran. Dia berharap bahwa keajaiban akan terjadi dan bahwa Dominic akan tiba-tiba menyusulnya dan memberitahunya bahwa dia telah mengusir Darren dari domain spiritual. Sayangnya, ini hanya fantasi. Ayo pergi! Karena Dominic berani melawan Darren sendirian. Dia pasti punya ide dan cara sendiri. Dia berjuang untuk seluruh domain spiritual. Aku percaya bahwa itu takdir tidak akan menyerahkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya di sini. Setelah mengatakan itu, Dwight berbalik dan pergi. Dickens dan Dylan mengikuti tepat di belakangnya. Mereka sudah lama ingin pergi dan berharap bisa pergi sejauh mungkin. Itu adalah satu hal bagi kaisar surga untuk menjadi kuat, tetapi bahkan Dominic, seorang kaisar prasurga, sangat kuat. Mereka tidak percaya. Di medan perang, setelah puluhan poni keras, Kandingan menetap di tempat kejadian. Boyd menghilang, meninggalkan lubang hitam besar yang terus-menerus melahap segala sesuatu di sekitarnya. Di tepi lubang hitam, Dominic berdiri di sana, sangat lemah dan terengah-engah. Pakaiannya compang-camping. Ledakan diri klon akan menyakiti teman dan juga musuh. Untungnya, dia jauh dan tidak terlalu terpengaruh. Dengan begitu banyak klon yang menghalangi sebagian besar benturan untuknya, luka-lukanya tidak serius. Apa yang membuatnya begitu lemah adalah dia meledakkan klon. Dengan setiap klon meledak, vitalitasnya akan terguncang. Setelah puluhan ledakan, meskipun vitalitasnya jauh lebih kuat daripada orang biasa, dia masih agak tidak mampu menahannya. Saat ini, dia merasa sangat lelah dan pusing. Ia ingin berbaring dan tidur nyenyak. Tapi dia tidak berani melakukannya. Karena dia belum tahu seperti apa Darren sekarang. Darren telah terluka oleh ledakan diri dari puluhan klon dan berada di pusat ledakan, tapi Dominic masih tidak berani ceroboh. Dia pernah mengalami kekuatan menyerang dan kekuatan pertahanan kaisar surga sebelumnya. Menurut prediksinya, kemungkinan Darren telah terluka parah. Tidak mungkin dia diledakkan. Dia tidak mengharapkannya. Ketika sedang mencari jejak Darren, tiba-tiba dia mendengar suara. Dominic, aku menangkapmu. Mari kita lihat kemana kamu bisa berlari kali ini. Sebuah tangan tiba-tiba muncul di dadanya. Dia melihat ke bawah. Tanpa dia sadari, Darren sudah tiba di belakangnya dan menusuk tubuhnya dengan satu tangannya. Di luar lubang hitam, Darren muncul di belakang Dominic diam-diam. Tangan kanannya bergerak dengan cepat. Seperti pedang tajam, itu langsung menembus punggung Dominic dan menusuk hatinya. Darren juga tidak dalam keadaan yang baik. Tubuh fisiknya telah rusak total. Tulang menjorok keluar di banyak tempat. Salve peledakan klon Dominicus menyebabkan banyak kerusakan padanya. Selain itu, luka yang dia terima dari pertempuran dengan Ratu Tim Mesin Super belum sembuh, jadi dia berada di akhir kekuasaannya. Kedua luka serius itu sama-sama disebabkan oleh peledakan diri. Hanya serangan setingkat ini yang benar-benar bisa melukainya. Meskipun dia terluka parah, dia mengungkapkan senyum di wajahnya. Karena dia telah menangkap Dominic, luka-luka itu tidak berarti apa-apa baginya sekarang.
Luka lamanya belum sembuh, bahkan ia menerima yang baru. Tapi dia tidak peduli. Tubuh fisiknya cukup kuat untuk segera pulih. Dia menangkap Dominic. Semuanya sudah berakhir sekarang. Saat dia akan menghancurkan Dominic, dia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Dia melihat ke bawah. Ujung pedang merah muncul di depan dadanya. Ada yang salah. Tidak. Ini bukan Dominic Ezreal tubuh. Dia sangat ingin sekarang sehingga dia tidak menyadari bahwa apa yang dia tangkap adalah tiruan. Dominic, tertusuk dari belakang olehnya, perlahan berbalik dan memberinya senyum penuh teka-teki. Darren, kamu sudah ditipu. Dengan mengatakan itu, dia lenyap begitu saja di depan mata Darren. Memang, itu adalah tiruan. Darren mengepalkan tangannya erat-erat. Dia sangat marah. Dia adalah kaisar surga yang perkasa. Bagaimana bisa seorang kaisar prasurga menipunya? Dan dia terluka parah. Ini hanyalah penghinaan baginya dan semua kaisar surga. Tak menggubris pedang di dadanya, Darren memutar paksa tubuhnya. Dalam prosesnya, Dominic dengan cepat mencabut pedangnya dan mundur untuk menjaga jarak aman dari Darren. Ia merasa puas dengan rencana tersebut. Itu juga memverifikasi tebakannya. Pedang penangkal kejahatan dapat memotong apapun di dunia, bahkan tubuh fisik kaisar surga. Untuk melakukannya, dia harus menggunakan tubuh pedang yang sebenarnya. Pedang itu tidak cukup kuat. Baru saja, saat dia menusukkan pedang ke tubuh Darren, dia tidak merasakan adanya perlawanan. Itu tidak mungkin menembus tubuhnya dengan mudah atau bahkan menembus kulitnya jika itu adalah harta biasa. Ini adalah pedang peringatan jahat. Itu sama sekali tidak kalah dengan 3 harta abadi kuno. Sistem memberi Dominic produk berkualitas tinggi. Teknik cloning dan pedang Evil Warding keduanya tak tertandingi. Dominic, kekuatanmu mengejutkanku. Sejak aku menjadi kaisar surga, ini adalah kedua kalinya aku terluka begitu serius. Bahkan dengan harta karun yang ditinggalkan oleh ahli perkasa, Ratu Tim Mesin Super tidak dapat melukai aku hingga keadaan seperti itu. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain meledakkan energi yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini serius melukai aku. Dan kamu telah berhasil melakukannya sebagai kaisar prasurga belaka. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Ucap Darren dengan nada yang sangat tenang. Namun, dari tinjunya yang terkepal erat, orang bisa mengatakan bahwa suasana hatinya tidak setenang kelihatannya. Seorang kaisar prasurga telah melukai kaisar surga yang perkasa dengan parah. Dominic yang pertama melakukan ini di alam semesta. Dia telah membuat sejarah. Tentu saja, Darren juga kaisar surga pertama yang terluka oleh seorang kaisar prasurga. Terima kasih atas pujianmu. Darren, aku tidak ingin semuanya menjadi seperti ini. Aku mengizinkanmu pergi, tapi kamu tidak pergi. Aku tidak punya pilihan. Kamu ingin membunuhku, dan kemudian aku harus melawan. Bukan karakterku untuk menunggu kematian. Bahkan kelinci akan menggigit musuhnya saat marah, apalagi manusia. Tidakkah kamu berpikir begitu? Dominic berdiri dengan pedang di tangannya. Darren tidak tahu apa itu kelinci. Namun, berdasarkan apa yang Dominic katakan, ia bisa berspekulasi bahwa kelinci mungkin lebih kuat daripada semut. Karena kamu tahu bahwa Diana adalah fokusku, kamu harus tahu bahwa aku tidak akan meninggalkan domain spiritual sebelum mengklaimnya. Jika tidak, di bawah pengaruh iblis batinku, tidak mungkin bagiku untuk mencapai tingkat di atas alam kekaisaran. Kalau begitu tidak ada yang bisa aku lakukan. Aku tidak akan memberikan Diana padamu. Ayo bertarung. Darren, hanya ini yang bisa dilakukan oleh kaisar surga yang perkasa. Dominic mengarahkan pedangnya padanya. Darren dapat merasakan auranya yang begitu intens. Aura ini rapuh bagi kaisar surga. Tapi Darren merasakan jejak ancaman dari itu. Tampaknya kontradiktif, tapi itu ada. Darren berpikir sejenak dan menemukan masalahnya. Yang mengancamnya bukan Dominic tapi pedang di tangannya. Itu telah menembus tubuh fisiknya dengan sangat mudah, jadi itu bukan pedang biasa. Masih ada rasa sakit terbakar samar di lukanya. Kekuatan misterius mencegah luka dari penyembuhan. Darren menduga bahwa itu longsword merah di tangan Dominic adalah sesuatu yang hanya ahli perkasa, yang berada di atas realm imperial, bisa membuat. Jika tidak, itu tidak akan menembus tubuh fisik kaisar surga dan mencegahnya pulih dengan sendirinya. Setelah menjadi kaisar surga, Darren telah mengalami 2 pertempuran besar dan menemukan 2 harta yang dipegang oleh ahli perkasa. Ia tidak tahu apakah ia beruntung atau dikutuk. Dalam menghadapi provokasi seperti itu, dia tidak segera melawan untuk membersihkan namanya. Sebaliknya, ia menatap longsword merah di tangan Dominic dan bertanya. Dominic, di mana kamu mendapatkan pedang? Pedang itu? Aku berhasil. Dominic melirik pedang penangkal kejahatan dan menjawab. Mustahil. Kamu hanya seorang kaisar prasurga. Tidak mungkin kamu bisa membuat senjata sekuat itu. Darren pun langsung berseru. Dia tidak percaya kata-kata Dominic.
Bagaimana bisa seorang kaisar prasurga membuat senjata yang bisa dengan mudah menembusnya? Dia lebih suka percaya bahwa Dominic mendapatkannya dari beberapa peninggalan atau bahwa ahli perkasa ia bertemu memberikannya kepadanya. Memangnya kenapa kalau aku yang membuatnya? Bagaimana jika aku tidak? Apa bedanya? Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa hal itu di tangan aku. Kata Dominic santai. Dia tidak mengerti kenapa Darren memperdulikan hal membosankan seperti itu. Apakah dia mengulur waktu? Tentu saja, ada perbedaan. Pedang ini adalah harta karun seorang ahli perkasa. Namun kamu, seorang kaisar prasurga, mengklaim telah memalsukannya sendiri. Apa kamu tidak takut menjadi bahan tertawaan jika berita itu tersebar? Hei, Darren, kamu masih akan bertarung atau tidak? Aku tahu maksudmu. Kamu mengulur waktu, sehingga tubuh fisik kamu pulih. Bermimpilah! Cedera yang disebabkan oleh pedang Evil Warding melukai bahkan seorang kaisar surga.